wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah. Bapak guru hebat semuanya, Ibu Setiajar Dimantoro. Hari ini sebelum saya menyampaikan materi utama, izinkanlah saya untuk diseminasi model pembelajaran Radek berorientasi engineering. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat, saya ingin mendiseminasikan tentang model pembelajaran Radek yang saya dapatkan dari diklat daring di Damba yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Sudah pernah dengar apa itu model pembelajaran Radek? Apa itu model pembelajaran Radek? Apa yang melatar belakanginya sehingga muncul model pembelajaran Radek? Yang melatar belakangi terjadinya ketidakcocokan berbagai model pembelajaran inovatif, ya, yang telah diciptakan oleh para ahli pendidikan luar negeri yang sekarang lagi digembor-gemborkan, yaitu 4C. Bagi yang sudah mengikuti di TKP kemarin ya, yang lagi digalakkan 4C: communication, critical thinking and problem solving, collaboration and creative thinking. Tetapi justru 4C ini dengan keadaan di Indonesia mengakibatkan proses pembelajarannya belum mampu membekali siswa. Jadi siswa di Indonesia belum bisa untuk mencapai kompetensi ini 4C. Kita ingin meniru, mengadopsi dari luar negeri, tetapi ternyata tidak bisa diterapkan di Indonesia. Jadi mungkin bisa, tetapi hanya sekolah-sekolah tertentu. Terus yang indeks siswanya, latar belakang ekonomi, latar belakang sosialnya. Dan ini kondisi pembelajaran saat ini menurut KOK 2014, guru cenderung akan mengajar dengan cara bagaimana dia dulu diajar. Dulu Bapak Ibu pernah menjadi murid, bagaimana gurunya? Gurunya kan menerangkan saja, hanya ceramah saja. Saya jadi guru juga, saya juga hanya ceramah saja. Dulu guru saya aja seperti ini. Guru itu adalah figur, diguru lagi itu bagaimana guru bisa menjadi teladan bagi muridnya. Jadi monggo mari kita berinovasi. Terus kecenderungan ujian-ujian terstandar sekarang ini UN ya hanya menekankan aspek kognitif. Yang penting nilainya bagus, yang penting hasil ujiannya is the best. Jadi hanya kognitif. Akhirnya persaingan sekolah sini, bagaimana bisa mengangkat atau mendapatkan nilai ujian yang bagus. Gurune melesi terus, kemudian di luar, di lingkungan, di rumah juga muridnya dileskan oleh wali murid. Akhirnya terjadi persaingan. Hanya apa? Untuk mengejar kognitif saja. Betul apa tidak? Betul. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, kurangnya kompetensi guru untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien. Karena hanya itu tadi, duduk, dengar, dapat, pulang, ibaratnya kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini ya nanti semoga saja tidak hanya duduk, dengar, dapat, pulang, tetapi kita juga mendapatkan sedikit pengetahuan. Jadi di sini saya hanya sharing saja, berbagi ilmu. Kebetulan memang saya mengikuti diklat di Damba dari P4TK ini yang terakhirnya itu untuk mendiseminasikan, jadi menularkan pengetahuan ini kepada teman sejawat, kepada rekan-rekan semuanya. Siapa tahu ini nanti merupakan model alternatif untuk kita semuanya.
model pembelajaran Rade. Gampang sekali. Rade ini dari sintaknya hafal, sintaknya gampang untuk dihafalkan. R berarti read, A answer, D discuss, E explain, dan C read. Model Rade ini ditemukan oleh beliau ini, Bapak Dr. Pak Haji Wahyu Sobandi MA. Beliau inilah yang menggagas atau menemukan model pembelajaran Rade yang kemudian dikembangkan oleh Bapak Khairul Anwar dari P4TK IPA yang mengajar saya selama di kelas di Damgari. Jadi berarti baru tahap 1 yang insya Allah nanti akan masuk ke tahap 3. Kalau yang ini yang memberi materi. Kemudian model Rade ini diharapkan ini tujuannya buat guru agar membantu para guru dari berbagai tingkat pendidikan yang digagas dari SD dan SMP supaya nanti di lapangan bisa membawa para siswanya ke berbagai tujuan pendidikan. Jadi bisa membawa siswanya sehingga mempunyai keterampilan abad 21 yang nanti kita bahas pada materi utama apa itu keterampilan abad 21. Kemudian tujuan untuk siswa diharapkan juga sukses dalam ujian nasional dan bisa membekali siswa dengan berbagai karakter sosial dan juga spiritual. Landasannya ya, landasan model Rade dari tujuan pendidikan nasional. Fakta yang sekarang ini sumber belajar itu bukan hanya berupa buku-buku yang ada di sekolahan saja, tapi bisa menggunakan sumber lain yang sekarang lagi justru meraba ya, yaitu internet. Bahkan anak SD saja sudah bisa lihai menggunakan internet, mungkin kita saja tahu. Kemudian menurut teori konstruktivisme, ini perkembangan kemampuan kognitif anak itu terjadi adanya interaksi dengan lingkungan. Apa model pembelajaran Rade itu? Tadi kita lihat ya. R berarti ini sintaknya membaca. Kemudian menjawab, berdiskusi, menjelaskan, dan mengkreasi. Sekarang kita lihat sintak. Setiap model pembelajaran pasti mempunyai sintak. Discovery learning, project based learning mempunyai sintak. Bahkan sintaknya runtunan. Untuk Rade sintaknya gampang karena hanya sesuai nama. Jadi tidak akan lupa. Rade sintaknya. Yang pertama, peserta didik membaca sumber atau sumber informasi lain. Ini tadi tahap rem. Jadi di sini guru ya, tugasnya guru mempersiapkan pembelajaran atau pertanyaan pra pembelajaran dari yang bersifat lot sampai yang paling gampang sampai yang paling sulit, dan pertanyaan itu tidak hanya pada buku sumber. Jadi bisa mengambil yang lagi berkembang saat ini. Jadi ini pra pembelajaran berarti dilakukan di rumah, tidak dilakukan di sekolah. Jadi sebelum tatap muka. Jadi di sini didampingi oleh orang tua. Jadi membaca sumber dari mana, bisa dari buku atau
maupun dari internet. Untuk apa? Untuk menggali informasi. Mengapa ini? Di dalam pembelajaran Radek ada pertanyaan pra pembelajaran. Di sini kita lihat karena pengembangan model pembelajaran Radek yang tadi sudah saya singgung didasarkan pada teori konstruktivisme dari Vygotsky. Ini kan ada 3 istilah bahwa tingkat perkembangan aktual di sini kemampuan siswa menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Kemudian potensial berarti menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain, dan zone of proximal development berarti daerah antara kemampuan aktual dan potensial. Makanya urutannya tadi ada pertanyaan pra pembelajaran yang dibuat oleh guru dari yang mudah sampai yang sulit. Nah nanti di situ anak menjawab, berarti answer ya, menjawab dibantu oleh orang tua, dilakukan mandiri di rumah. Kira-kira kalau anak mengerjakan di rumah, apakah setiap soal yang diberikan guru anak akan bisa menjawab semuanya? Tidak, betul, pinter. Tidak akan semua siswa bisa menjawab pertanyaan dengan keseluruhan. Nah, yang tidak terjawab, nah nanti paginya dibawa ke sekolah, yaitu pada tahap step ketiga, diskusi. Peserta didik belajar secara kelompok mendiskusikan pertanyaan. Kan otomatis pagi hari setelah berdoa, setelah absensi, guru untuk bersabar dahulu dengan tidak langsung menjelaskan. Kita kasih kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan jawaban dari apa? Dari pertanyaan pra pembelajaran. Nanti kan setiap siswa membawa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Setiap siswa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dipecahkan dalam satu kelompok. Guru tugasnya sebagai fasilitator. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk saling berdiskusi. Terus untuk biar apa juga, ini ada yang sebagai tutor sebaya. Jadi di dalam satu kelompok ditunjuk sebagai tutor sebaya. Boleh tutor sebayanya ditunjuk oleh guru, boleh dalam kesepakatan kelompok, boleh juga bergantian. Otomatis kan dalam pemetaan tidak sama ya. Jadi ditunjuk, mungkin ini menguasai pertanyaan yang ini menguasai pertanyaan yang ini. Ini kita jadikan tutor sebaya. Jadi saling berbagi, saling sharing. Jadi di sini apa? Komunikasi, bersosial. Kalau kita lihat berarti sudah menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 atau belum? Sudah. Jadi ada mengamati, ada bertanya, dari levelnya sudah kita ikuti. Setelah ini dari guru hanya sebagai fasilitator, guru juga mengidentifikasi kemampuan belajar secara mandiri. Jadi tadi tugasnya guru pada saat pra pembelajaran pun pada saat anak mengerjakan pertanyaan pra pembelajaran, guru juga bisa memotivasi melalui grup WhatsApp dari orang tua murid. Bisa mungkin dia difoto saat mengerjakan itu, saat membaca buku dikirimkan ke guru. Oke. Di sini tadi guru juga memotivasi ke siswa untuk
siswa itu bisa berbagi, bisa sharing pengetahuan. Jadi tidak muridnya berkelompok, berdiskusi, gurunya duduk santai. Tidak, gurunya berkeliling memberi motivasi ke peserta didik agar juga jadi tidak ada peserta didik yang diam saja. Tidak. Di sini kan guru menggali potensi. Ya, cara belajar ngomong. Biasanya kalau ngomong bertanya kepada gurunya, isi no ya, isi. Bisa nanti kamu bertanya kepada satu kelompoknya tutor sebaya tadi. Setelah itu ya, setelah anak berdiskusi, otomatis mungkin ada suatu permasalahan yang tidak bisa mereka pecahkan. Akhirnya nanti ke sini cinta ke 4 penyajian penjelasan secara klasikal materi yang telah didiskusikan. Kita beri kesempatan kepada kelompok, perwakilan kelompok untuk maju berpresentasi. Jadi mengkomunikasikan kurikulum 2013-nya aja. Maju. Tidak apa-apa, mungkin kalau yang SD-nya di sini tadi saya dengar ada bantuan tab, tablet banyak sekali ini ya. Bisa murid kita perkenalkan dengan IT. Tidak apa-apa ikut seperti ini, seakan-akan dia presentasi. Tidak. Jadi tidak hanya menggunakan. Kalau memang di sekolah itu ada fasilitas internet yang kalau tidak boleh hanya sakit. Jadi dalam pembagian kelompok tidak boleh banyak-banyak ya, antara 4 orang. Nah, kita latih dari keempatnya ini untuk belajar berbicara. Jadi bisa semuanya maju, yang satu nanti sebagai pembawa acara, membuka acara, yang satunya sebagai moderator, yang satunya bisa sebagai nopo pertanyaan. Jadi semuanya bisa aktif. Dan nanti materi yang tidak dipecahkan tadi, nanti gurunya juga dan gurunya juga memantau dari ini. Presentasi anak, apakah dalam presentasi itu yang disampaikan sudah benar atau belum? Kamu kan hanya ide anak gimana? Oh, jawabannya aku sudah betul kok. Itu menurut anak. Jadi guru tetap memantau. Jika ada salahnya harus diluruskan. Jadi di sini tugasnya guru. Jadi bukannya tidak menyampaikan secara keseluruhan materi, tidak, tetapi materi tetap disampaikan secara keseluruhan dengan cara tadi menggali potensi-potensi anak ini tadi yang tidak bisa guru menjelaskan. Jadi tidak datang gurunya langsung menjelaskan, habis itu diberi soal, kerjakan, selesai, pulang. Nah, ini tahap terakhirnya atau step keempat, kreatif. Di sini merumuskan ide-ide kreatif. Di sini gurunya hanya memberikan contoh. Misalnya saya menjelaskan pencernaan manusia. Tidak nanti gurunya, "Hei anak-anak, kalian nanti membuat model model pencernaan manusia dari tanah liat. Caranya nanti dibuleti untuk kepala, terus dan seterusnya itu tidak." Jadi guru hanya memberi contoh. Ini contohnya ya kan, kamu nanti berarti anak biar membuat proyek, jadi bisa menghasilkan proyek tersendiri dengan ide kreatif dari peserta didik. Mungkin anak ada yang guru berarti oh ya nanti berdiskusi satu kelompok, saya mau membuat model ini dengan plastisin, boleh apa tidak? Boleh. Membuat dengan tanah liat, boleh apa tidak? Boleh. Jadi kreasinya guru hanya memberi contoh. Sementara yang sudah kita terapkan mungkin ya nanti kalian membuat ini, bahannya ini, caranya seperti ini,
karya yang dibuat oleh guru, kan seperti itu. Di sini tugasnya. Oke. Jadi proses desainnya tadi ini invite, berarti kita ngundang siswa melalui pertanyaan pra pembelajaran dari lot sampai work. Kemudian ini paparan solusi, explore, tadi gali dan cipta, intinya adalah menggali potensi anak untuk bisa menciptakan suatu inovasi, suatu ide kreatif, suatu proyek baru. Aksinya tadi setelah mendapatkan atau menghasilkan kreasi, inovasi dipresentasikan, berarti anak aksi. Nah ini tugasnya didik dulu ya, pendidik pada saat kegiatan sebelum tatap muka, berarti tadi ya membekali siswa dengan pertanyaan pra pembelajaran, siswa menggali informasi dengan membaca buku atau sumber lain yang sudah saya slaidkan tadi di atas. Pada saat kegiatan tatap muka ini memotivasi peserta didik dan seterusnya, ini ke gali dan cipta. Nah ya, apakah yang menjadi faktor penghambat dari model pembelajaran Radek ini? Apakah kita salah satu dari penghambat itu? Yang menjadi penghambat dari model pembelajaran Radek ini adalah karena adanya kemungkinan kebiasaan guru yang terbiasa menggunakan cerah. Lalu dijelaskan saja tidak mungkin, apalagi tidak dijelaskan. Jadi mindsetnya dulu sudah seperti itu. Tidak ingin menggali tapi selalu menjelaskan, karena kan di dalam pemikirannya kalau tidak dijelaskan anak tidak akan mudah. Dijelaskan berambut apalagi hanya menggali sendiri. Jadi sudah punya pemikiran seperti itu. Dan di sini adanya kemungkinan guru berpikir bahkan itu tadi ya yang sudah saya sebutkan, diceramakan saja siswa sulit menerima materi. Terus ini juga terbiasanya siswa dengan rutinitasnya di kelas, hanya mendengar penjelasan, bertanya, mengerjakan soal, garap PR, ulang dan seterusnya. Jadi rutinitas siswa hanya seperti itu saja. Kemudian adanya kemungkinan cara pandang guru yang masih menyempitkan arti dari pendidikan. Sementara faktor pendukungnya kurikulum yang saat ini kan selalu berkembang, ini menghendaki proses pembelajaran yang bisa mengembangkan potensi pada diri siswa. Hasilnya ini memang Bapak Ibu, ini karena model pembelajaran baru, jadi belum diterapkan sampai kreat, baru 4, jadi baru sampai ke sintak 4. Untuk ke sintak 5 itu memerlukan suatu pembiasaan. Nah ini sudah COVID ya, jadi baru diterapkan. Memang nanti untuk diklat yang tahap kedua akan dibahas tentang pembelajaran ini, penerapannya di saat dari. Saya dulu ya, ini langsung dari Bapak. Pada ini saya akan mempresentasikan sebuah model pembelajaran pembicaraan dalam edukasi Siswa dan edukasi Siswa, yaitu model tadi dan atau disingkat Radek. Model yang dikembangkan dengan mempertimbangkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terima kasih. Itu dari saya untuk diseminasi.